Pernah tidak Anda merasa tubuh sebenarnya baik-baik saja? Tidak sakit, tidak demam, tidak ada keluhan besar. Tapi, tanpa Anda sadari, ada sesuatu yang perlahan, diam-diam sedang merusak tubuh Anda. Bukan karena penyakit besar. Bukan juga karena sesuatu yang ekstrim. Justru karena hal kecil yang terlihat sangat sepele setiap hari. Dan yang paling mengkhawatirkan, banyak orang melakukannya setiap hari tanpa merasa bersalah sama sekali. Padahal, Dalam dunia medis, kebiasaan kecil ini bisa menjadi racun pelan bagi tubuh. Ada 3 hal sederhana yang sering dianggap biasa saja. Tapi, menurut penelitian kesehatan, kebiasaan ini bisa menaikkan risiko berbagai masalah tubuh secara diam-diam. Mulai dari kelelahan kronis, gangguan metabolisme, bahkan meningkatkan risiko penyakit serius di masa depan. Dan yang membuat saya cukup khawatir, sebagian besar pasien yang datang ke klinik saya baru menyadarinya ketika tubuh mereka sudah mulai memberi tanda. Padahal sebenarnya, kalau diketahui lebih awal, tubuh masih bisa diselamatkan dengan sangat mudah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di channel ini, saya sering berbagi informasi kesehatan yang sederhana, tapi sangat penting untuk menjaga tubuh tetap sehat dalam jangka panjang. Kalau Anda ingin mendapatkan informasi kesehatan yang praktis, mudah dipahami, dan berdasarkan ilmu medis yang benar, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini sekarang juga. Karena semakin banyak orang yang memahami kesehatan, semakin banyak juga orang yang bisa mencegah penyakit sebelum terjadi. Sekarang, saya ingin bertanya sesuatu. Coba Anda pikirkan sebentar. Dalam satu hari, berapa banyak kebiasaan kecil yang Anda lakukan tanpa berpikir panjang? Minum sesuatu, makan sesuatu, atau melakukan sesuatu karena sudah menjadi rutinitas. Padahal, dalam ilmu kesehatan, tubuh manusia itu sangat sensitif terhadap kebiasaan harian. Bahkan, perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi kesehatan. Masalahnya, banyak orang berpikir, ini cuma hal kecil, atau ini cuma kebiasaan biasa saja. Padahal, justru kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari yang paling sering menjadi pemicu masalah kesehatan jangka panjang. Dan hari ini, saya ingin membahas 3 hal sepele yang sering sekali saya temukan pada pasien, yang tanpa disadari perlahan menjadi racun bagi tubuh mereka sendiri. Yang menarik, sebagian besar dari mereka tidak merasa melakukan sesuatu yang salah. mereka merasa hidupnya normal, makan normal, aktivitas normal. Tapi setelah diperiksa lebih dalam, ternyata ada kebiasaan kecil yang secara perlahan mempengaruhi kondisi tubuh mereka. Namun, kabar baiknya, tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Selama kita mengetahui apa yang harus diperbaiki dan kapan harus mulai berubah. Itulah alasan kenapa penting sekali memahami kebiasaan-kebiasaan kecil ini. Karena ketika Anda mengetahui penyebabnya, Anda juga akan mengetahui cara melindungi tubuh Anda sendiri. Di bagian berikutnya, saya akan mulai dengan hal pertama yang sering dianggap sangat sepele, bahkan dilakukan hampir setiap hari oleh banyak orang. Tapi dalam dunia medis, kebiasaan ini sering menjadi awal dari berbagai gangguan metabolisme dalam tubuh. Dan yang mengejutkan, banyak orang melakukannya bahkan sebelum jam 10 pagi. Apa sebenarnya kebiasaan itu? Dan kenapa tubuh bisa menganggapnya sebagai racun pelan? Sekarang kita masuk ke hal pertama. Kebiasaan yang terlihat sangat biasa. Bahkan sering dianggap bagian dari gaya hidup modern. Tapi dalam dunia medis, kebiasaan ini sering menjadi pemicu awal berbagai gangguan metabolisme tubuh. Hal pertama ini adalah terlalu sering mengonsumsi minuman manis setiap hari. Banyak orang berpikir, cuma minuman manis sedikit saja, cuma teh manis, atau cuma kopi susu, atau mungkin minuman kemasan.
Padahal, tanpa disadari, kandungan gula dalam minuman seperti itu cukup tinggi untuk memengaruhi tubuh. Yang membuatnya berbahaya bukan hanya jumlah gulanya, tetapi frekuensinya. Jika tubuh terus-menerus menerima gula dalam jumlah tinggi, setiap hari, Perlahan tubuh akan mengalami sesuatu yang disebut dalam dunia medis sebagai resistensi insulin. Resistensi insulin ini adalah kondisi di mana tubuh mulai kesulitan mengatur kadar gula dalam darah. Dan ketika ini terjadi, tubuh akan bekerja jauh lebih keras untuk menyeimbangkannya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, seperti kelelahan kronis, peningkatan berat badan, gangguan metabolisme, bahkan diabetes tipe 2. Menurut data dari World Health Organization, WHO, konsumsi gula tambahan yang dianjurkan untuk orang dewasa sebenarnya tidak lebih dari 25 gram per hari. Itu kira-kira setara dengan 6 sendok teh gula. Masalahnya, 1 gelas minuman manis kemasan saja seringkali sudah mengandung lebih dari jumlah tersebut.
Artinya, tanpa sadar seseorang bisa mengonsumsi 2-3 kali lipat gula harian yang dianjurkan. Dan ketika hal ini terjadi setiap hari, tubuh tidak langsung sakit, tidak langsung menunjukkan gejala besar. Tapi di dalam tubuh, proses metabolisme perlahan mulai berubah. Saya masih ingat sekali. Sekitar 1 bulan yang lalu, ada seorang pasien datang ke klinik saya. Kita sebut saja Pak B. Usianya sekitar 48 tahun. Beliau datang dengan keluhan sederhana. Tubuhnya sering merasa cepat lelah. Kadang terasa pusing ringan di siang hari. Dan beberapa kali merasa sangat mengantuk setelah makan. Awalnya, beliau mengira itu hanya karena faktor usia dan pekerjaan. Karena beliau memang bekerja cukup sibuk. Tapi setelah kami lakukan pemeriksaan, kami menemukan sesuatu yang cukup menarik. Kadar gula darah beliau sudah mulai meningkat. Belum masuk kategori diabetes, tetapi sudah masuk dalam kondisi yang disebut prediabetes. Ketika saya bertanya tentang kebiasaan sehari-harinya, ternyata beliau memiliki satu kebiasaan yang menurutnya sangat normal. Setiap pagi, beliau selalu minum kopi susu manis. Kemudian di siang hari, biasanya beliau minum teh manis dingin. Dan sore hari, kadang menambah lagi dengan minuman kemasan. Bagi beliau, itu hanya sekedar minuman biasa. Tidak pernah terfikir bahwa kebiasaan kecil itu, yang dilakukan bertahun-tahun, perlahan mulai memengaruhi kondisi tubuhnya. Dan ini bukan kasus yang jarang. Dalam praktik medis, banyak pasien yang mengalami kondisi serupa. Bukan karena mereka makan berlebihan, bukan juga karena mereka sakit sebelumnya, tetapi karena kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Namun, kabar baiknya, ketika kondisi seperti ini diketahui lebih awal, perubahan kecil dalam gaya hidup seringkali sudah cukup untuk membantu tubuh kembali stabil. Tubuh manusia sebenarnya sangat luar biasa. Selama kita memberikan kesempatan, tubuh bisa memperbaiki keseimbangannya sendiri. Namun, minuman manis bukan satu-satunya kebiasaan sepele yang bisa menjadi racun bagi tubuh. Masih ada 2 kebiasaan lain yang bahkan sering dilakukan tanpa kita sadari sama sekali. Dan yang kedua ini justru sering terjadi setiap malam sebelum tidur. Banyak orang menganggapnya sangat normal, padahal kebiasaan ini bisa mempengaruhi hormon, metabolisme, dan kualitas kesehatan tubuh secara keseluruhan. Apa sebenarnya kebiasaan kedua itu? Kita akan bahas secara lengkap. Tadi kita sudah membahas hal pertama, yaitu kebiasaan mengonsumsi minuman manis terlalu sering yang tanpa disadari dapat mengganggu metabolisme tubuh. Sekarang kita masuk ke hal kedua. Kebiasaan ini bahkan lebih sering terjadi. Banyak orang melakukannya setiap malam, dan hampir tidak ada yang merasa itu adalah masalah. Hal kedua ini adalah terlalu sering tidur larut malam. Sebagian orang mungkin langsung berpikir, "Ah dokter, saya memang biasa tidur malam," atau mungkin karena pekerjaan, atau sekadar menonton sesuatu di ponsel sebelum tidur. Padahal, dalam ilmu kesehatan, waktu tidur memiliki hubungan yang sangat erat dengan keseimbangan hormon tubuh. Tubuh manusia memiliki sistem biologis yang disebut ritme sirkadian. Ini adalah jam biologis alami tubuh yang mengatur berbagai fungsi penting, seperti kapan tubuh merasa mengantuk, kapan hormon dilepaskan, kapan tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak. Secara alami, tubuh manusia mulai memproduksi hormon tidur melatonin sekitar pukul 9-10 malam. Namun, ketika seseorang terus terpapar cahaya layar ponsel, televisi, atau aktivitas mental yang terlalu aktif, produksi hormon ini bisa terganggu. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan kualitas istirahat yang optimal. Jika kebiasaan ini terjadi terus-menerus, dalam jangka panjang, tubuh bisa mengalami beberapa dampak, seperti penurunan energi di siang hari, peningkatan hormon stres, gangguan metabolisme, bahkan peningkatan risiko obesitas dan diabetes. Menurut penelitian dari National Sleep Foundation, orang dewasa idealnya membutuhkan sekitar 7-9 jam tidur berkualitas setiap malam. Namun kenyataannya,
Banyak orang hanya tidur 4-6 jam saja. Dan tubuh sering dipaksa tetap aktif tanpa waktu pemulihan yang cukup. Saya juga pernah menemukan kasus seperti ini di klinik. Sekitar 1 bulan yang lalu, datang seorang pasien perempuan. Kita sebut saja Bu A. Usianya 52 tahun. Beliau datang dengan keluhan sederhana. Tubuh terasa mudah lelah. Sering merasa tidak segar ketika bangun pagi, dan terkadang merasa mudah emosi tanpa sebab yang jelas. Awalnya beliau mengira itu hanya karena faktor usia. Namun ketika kami melakukan evaluasi gaya hidupnya, ternyata beliau memiliki kebiasaan tidur sekitar jam 1 atau 2 malam hampir setiap hari. Biasanya karena menonton video di ponsel, atau sekadar scrolling media sosial. Ketika kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata tekanan darah beliau mulai sedikit meningkat. Dan kualitas tidur yang kurang baik menjadi salah satu faktor yang memengaruhinya. Setelah beliau mulai memperbaiki pola tidurnya, perlahan kondisi tubuhnya juga mulai membaik. Energi kembali meningkat, kualitas istirahat juga jauh lebih baik. Ini menunjukkan bahwa kadang solusi kesehatan tidak selalu harus rumit. Seringkali, cukup dengan memperbaiki kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dari 3 hal yang kita bahas hari ini, sebenarnya ada satu kebiasaan lagi, yang sering sekali dianggap paling sepele. Bahkan, banyak orang tidak pernah mengira bahwa kebiasaan ini bisa memberikan dampak cukup besar bagi kesehatan tubuh. Padahal, dalam beberapa penelitian kesehatan modern, kebiasaan ini sering dikaitkan dengan berbagai masalah seperti gangguan metabolisme, penurunan kesehatan jantung, bahkan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Dan yang menarik, ketika kebiasaan ini diperbaiki, tubuh seringkali menunjukkan perubahan yang cukup luar biasa. Mulai dari energi yang meningkat, kualitas tidur yang lebih baik, metabolisme tubuh yang lebih stabil, bahkan kesehatan mental yang jauh lebih baik. Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan hal ketiga ini secara lebih mendalam. Bukan hanya 1 atau 2 manfaat, tetapi ada 6 perubahan positif yang sering terjadi pada tubuh ketika kebiasaan ini diperbaiki. Dan di akhir nanti, saya juga akan memberikan solusi sederhana yang bisa mulai Anda lakukan sejak hari ini, untuk membantu tubuh kembali bekerja dengan lebih sehat. Karena kadang, kesehatan tubuh tidak ditentukan oleh hal besar. Justru oleh kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Sekarang kita masuk ke hal ketiga. Kebiasaan yang sering dianggap sangat sepele. Bahkan banyak orang melakukannya setiap hari tanpa berpikir 2 kali. Padahal, dalam dunia kesehatan modern, kebiasaan ini sering disebut sebagai salah satu racun gaya hidup modern. Hal ketiga ini adalah terlalu lama duduk dan jarang bergerak, atau yang sering disebut sebagai gaya hidup sedentary. Banyak orang hari ini bekerja di depan komputer, duduk berjam-jam, kemudian pulang ke rumah, duduk lagi menonton televisi atau menggunakan ponsel. Tanpa disadari, dalam 1 hari seseorang bisa duduk lebih dari 8-10 jam. Padahal tubuh manusia sebenarnya tidak dirancang untuk diam terlalu lama. Tubuh kita dirancang untuk bergerak. Ketika tubuh terlalu lama diam, beberapa sistem penting dalam tubuh mulai melambat. Peredaran darah tidak optimal, pembakaran energi menurun, metabolisme tubuh menjadi lebih lambat. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of the American Heart Association, orang yang duduk terlalu lama setiap hari memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan metabolisme, peningkatan berat badan, penyakit jantung, bahkan penurunan harapan hidup. Dan yang menyejutkan, resiko ini bisa muncul bahkan pada orang yang merasa dirinya sehat. Namun di balik fakta ini, sebenarnya ada kabar baik yang sangat menarik. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih ketika kita mulai bergerak kembali. Dan ketika kebiasaan bergerak diperbaiki, tubuh biasanya menunjukkan beberapa perubahan positif yang sangat signifikan. Setidaknya ada 6 perubahan baik yang sering terjadi ketika seseorang mulai mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, energi tubuh meningkat. Ketika tubuh bergerak, aliran darah menjadi lebih lancar. Oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh juga meningkat. Akibatnya, banyak orang mulai merasa lebih segar dan lebih berenergi sepanjang hari. Yang kedua, metabolisme tubuh menjadi lebih stabil.
Gerakan tubuh membantu proses pembakaran energi. Ini membantu tubuh mengatur kadar gula darah dengan lebih baik, sehingga resiko gangguan metabolisme bisa berkurang secara signifikan. Yang ketiga, kesehatan jantung menjadi lebih baik. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki saja sudah cukup membantu memperkuat sistem kardiovaskular. Ini membantu jantung memompa darah dengan lebih efisien. Yang keempat, berat badan lebih mudah dikontrol. Ketika tubuh lebih aktif, kalori yang masuk ke tubuh juga lebih mudah digunakan sebagai energi. Ini membantu mencegah penumpukan lemak berlebih. Yang kelima, kualitas tidur menjadi lebih baik. Tubuh yang aktif di siang hari biasanya lebih mudah mendapatkan tidur yang berkualitas di malam hari. Dan tidur yang baik akan membantu proses pemulihan tubuh. Yang keenam, kesehatan mental juga ikut membaik. Ketika tubuh bergerak, otak melepaskan hormon seperti endorfin yang membantu meningkatkan suasana hati. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih rileks dan lebih bahagia setelah bergerak. Jadi kabar baiknya adalah, tubuh kita sebenarnya tidak membutuhkan perubahan besar yang ekstrim. Seringkali, cukup dengan perubahan kecil dalam aktivitas harian. Berikut beberapa solusi sederhana yang bisa Anda mulai lakukan. Pertama, cobalah berdiri atau berjalan ringan setiap 30-60 menit sekali jika Anda bekerja duduk lama. Kedua, usahakan berjalan kaki sekitar 20-30 menit setiap hari. Ketiga, gunakan tangga daripada lift jika memungkinkan. Keempat, luangkan sedikit waktu untuk stretching atau peregangan ringan. Hal-hal kecil seperti ini, jika dilakukan secara konsisten, bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan tubuh. Karena dalam dunia kesehatan, bukan hanya apa yang kita makan yang menentukan kesehatan kita, tetapi juga bagaimana kita menjalani aktivitas sehari-hari. Dan seringkali, perubahan kecil yang terlihat sederhana justru menjadi kunci untuk menjaga tubuh tetap sehat dalam jangka panjang. Di bagian terakhir nanti, saya akan merangkum kembali 3 kebiasaan sepele ini dan menjelaskan bagaimana Anda bisa mulai melindungi tubuh Anda dari sekarang. Selain itu, saya juga ingin berbagi satu pesan penting yang sering saya sampaikan kepada pasien di klinik. Pesan sederhana, tetapi sangat menentukan kesehatan seseorang di masa depan. Sekarang kita sudah sampai di bagian terakhir. Mari kita ingat kembali. 3 hal sepele yang sering sekali dianggap biasa, tetapi sebenarnya bisa menjadi racun perlahan bagi tubuh jika dilakukan terus-menerus. Yang pertama, terlalu sering mengonsumsi minuman manis. Minuman yang terlihat sederhana seperti teh manis, kopi susu, atau minuman kemasan, jika dikonsumsi terlalu sering, dapat meningkatkan kadar gula dalam tubuh secara perlahan. Dan dalam jangka panjang, ini bisa memicu gangguan metabolisme seperti prediabetes, bahkan diabetes tipe 2. Yang kedua, tidur terlalu larut secara terus-menerus. Tubuh manusia memiliki jam biologis alami. Ketika pola tidur terus terganggu, keseimbangan hormon dalam tubuh juga ikut terganggu. Akibatnya, energi menurun, metabolisme terganggu, bahkan tekanan darah bisa ikut meningkat. Dan yang ketiga, terlalu lama duduk dan jarang bergerak. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak. Ketika aktivitas fisik terlalu sedikit, peredaran darah melambat, metabolisme menurun, dan kesehatan jantung bisa terpengaruh. Namun, dari semua yang kita bahas hari ini, ada satu hal yang sangat penting untuk diingat. Tubuh manusia sebenarnya sangat luar biasa. Tubuh memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Selama kita memberikan kesempatan dan mulai memperbaiki kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali, perubahan kecil yang konsisten memberikan hasil yang jauh lebih besar daripada perubahan besar yang hanya dilakukan sebentar. Saya selalu mengatakan kepada pasien di klinik, kesehatan itu bukan dibangun dalam satu hari. Kesehatan adalah hasil dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Apa yang kita makan, bagaimana kita tidur, seberapa sering kita bergerak. Semua itu perlahan membentuk kondisi tubuh kita di masa depan. Karena itu, jika hari ini Anda merasa masih sehat, itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan untuk mulai menjaga tubuh sebelum tubuh memberikan tanda peringatan. Mulailah dari hal kecil, kurangi minuman manis, perbaiki waktu tidur, dan berikan tubuh Anda waktu untuk bergerak setiap hari. Perubahan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten,
bisa membantu tubuh Anda tetap sehat dalam jangka panjang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga, karena tujuan saya membuat video seperti ini bukan hanya untuk berbagi ilmu, tetapi untuk membantu lebih banyak orang mencegah penyakit sebelum terjadi. Sekarang saya penasaran, Anda sedang menonton video ini dari mana? Coba tuliskan di kolom komentar, nama Anda dan berasal dari kota mana. Saya sangat senang membaca komentar dari berbagai daerah. Dan kadang, dari komentar-komentar itulah saya mendapatkan inspirasi untuk membuat video kesehatan berikutnya. Jangan lupa juga like video ini dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Saya Dr. Fauzan, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.